Om Swastiastu dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ketut Suputra dengan NIM akhir 111. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan topik cara penanganan kelahiran anak babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Dr. Hewan Inengah Kertabesung, MSI. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ternak babi. Babi merupakan salah satu hewan ternak penghasil daging yang cukup produktif. Ternak babi merupakan ternak monogastrik yang mempunyai sifat prolifik, di mana sifat prolifik ini berarti dapat menghasilkan banyak anak dalam satu kali kelahiran. Umur kebuntingan babi berkisar 111 hari sampai 119 hari. Babi termasuk hewan subur karena jumlah perkelahiran bisa lebih dari 12 ekor dan dalam satu tahun dapat menghasilkan 2 kali kelahiran. Berikutnya ada proses kelahiran. Pada proses kelahiran terdapat 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Pada stadium persiapan, pada stadium ini memiliki ciri-ciri induk mulai mengumpulkan sarang, nafsu makan induk menurun, pulpa membengkak berwarna merah dan keluar lendir, dan perut induk turun ke bawah. Yang kedua yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim induk sudah mulai berkontraksi yang membuat induk mulai gelisah, sering berbaring dan tidak mau makan, dan sering kencing. Kemudian yang ketiga yaitu stadium pelepasan. Pada stadium ini, induk memerlukan lingkungan yang tenang dan nyaman. Saat melahirkan, jarak kelahiran berlangsung sekitar 1-20 menit dengan proses kelahiran 1-12 jam. Pada saat proses melahirkan, usahakan babi dalam keadaan berbaring dan perlu diperhatikan juga terutama pada babi yang baru pertama kali melahirkan karena biasanya babi tersebut bersifat kanibalisme. Selanjutnya yaitu penanganan anak babi yang baru lahir. Setelah anak babi dilahirkan, segera usap tubuh anak babi dengan kain kering untuk melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh anak babi. Hal ini dilakukan agar anak babi kering dan untuk mencegah anak babi kedinginan. Setelah itu, sesegera mungkin lepaskan cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Berikut merupakan langkah-langkah penanganan anak babi yang baru lahir. Yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara seperti berikut. Yang pertama yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seotas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau dengan pisau di bawah ikatan. Kemudian yang ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tentur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian yang berikutnya yaitu memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, dan gigi serigala. Gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk yang mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Dan apabila anak babi berkelahi untuk merebutkan satu puting susu atau bermain bersama sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit. Kemudian yang berikutnya yaitu memotong ekor. Pada sebuah peternakan babi, menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan
kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Kemudian yang berikutnya yaitu mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Kemudian selanjutnya yaitu penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusui merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah, dan anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penambahan zat besi dengan cara penyuntikan zat besi. Penyuntikan zat besi biasanya diberikan ketika anak babi yang berumur 3 hari. Kemudian penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi yang dilahirkan induknya Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui atau jumlah anak yang terlalu banyak. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk ini dapat dilakukan dengan penitipan kepada induk lain. Penitipan ini akan berhasil apabila dilakukan tidak lebih dari 48 jam setelah anak babi lahir. Selanjutnya yaitu pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok. Kebijaksanaan dalam mengafkir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Yang terakhir ada kastrasi. Biasanya anak babi jantan yang tidak dipakai bibit biasanya akan dikastrasi, dikarenakan hal ini akan mengurangi pengelolaan dan mencegah perkawinan yang tidak diinginkan. Kastrasi akan mengurangi konversi makan pada babi. Kastrasi biasanya dilakukan 7-10 hari sebelum penyapihan. Hal ini akan membuat babi sudah sembuh pada waktu disapih. Sekian presentasi dari saya mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.